Ke hero apa katanya. Sambil ngeliat dari drafting phase-nya akan seperti apa, siapakah yang akan menghuni ke arah blue side? Harusnya udah kelihatan ya, ada Hilda Yves yang di-ban oleh Twisted Mind. Dan juga Fanny beserta Matilda dari Troll yang mengubah keadaan kemarin udah langsung ditutup. Oke. Kita udah melihat beberapa kali first pick Bruno. Apakah Twisted Mind ketika dilepaskan Brunonya masih akan memilih first pick? Terutama bagi Sano nantinya yang akan berhadapan dengan Skylar. Dan satu band terakhir ternyata menunjukkan dari Luoyi. Yang tentunya kita tahu sendiri Rins ada referensi juga membawakan Luoyi walaupun hasilnya belum 100% dari maksimal mungkin dari win rate-nya, tapi setidaknya Wah, Choi ditutup juga nih. diadu gak sih ini Bruno Chushin? Dan aku ngelihat dari mau siapapun ya, Mau siapapun. mau ntar Chushinnya atau Brunonya yang dikasih ke RRQ, itu adalah power mereka juga. Ya. Chushin dengan Sushin Rins, Chow. ya kan Rins? Ini Sushin Chow juga bisa di sini. Chushin dulu gak sih? Sushin Chow. Ini kalau langsung Sushin Chow bener-bener kayak jadi draft yang kuat banget sebenarnya untuk RRQ. Tapi ternyata Gatot dulu. Bukan Chow-nya dulu. Melainkan Gatot Kaca. Oke. Sehingga Gatot Kaca bisa mengganggu juga bagaimana posisi yang stabil dari Bruno di belakang. Karena Bruno kalau udah kelihatan dash dikit nih, dia bisa langsung dipredik gerakannya karena dia nggak punya escape ability tambahan lagi. Dan Chushin ini menjadi satu hero yang 100% pick and ban rate. Orben. Selalu. Bahkan tadi hampir dilupakan di game sebelumnya. Iya, tapi tetap di ban. terlupakan well. Gong seranggang sereng well. Tapi enggak sih harusnya ya untuk Zushin sendiri karena seperti kita tahu masih tetap akan di-ban di fase ban bawah juga tentunya. Oke. Tapi untuk Twisted Minds, dua yang akan diamankan. Mau ngambil ke arah Suyo yang terlepas juga nih sekarang. Tapi ternyata Nolan dan juga Hylos. Oh, Nolan ya? Aku pikir bakal ke Hayabusa mungkin dari Twisted Mind karena kalau lawan Zushin biasanya tuh ada Hayabusa, tapi kalau sekarang ada Granger. Nah, Oh iya bentar, kemarin seperti kita lihat Hiko dari Team Spirit itu memunculkan Granger dengan pick yang sangat-sangat menarik, Emblem Fighter lalu ada Sky Pierce. Dan dimaksimalkan sekali nih Grangernya. Apakah dan akapah wah, Skylar juga akan membawakan emblem yang sama, Emblem Fighter dengan build juga yang sama, Hunter Strike, Sky Piercers, Blade of Despair, dan nanti akan ada item-item penutup lainnya seperti Brute Force atau item-item seperti Malefic Roar. alright. Ada serapan itu ya kayaknya. Itu mengerikan loh. Ditambah si Halbert lagi kan kalau misalkan untuk menutup Bruno juga dengan lifesteal tingginya. Ya. Dengan lontaran dari Dead Sonata itu bisa langsung instant kill, kena Sky Pierce, efek lethality. Kalau stacknya benar-benar bisa ditabung nih. Yap. Dan menghindari lagi ya adanya kesempatan untuk membawa ke arah late game, Cecilian yang di-ban. Oh ini respect band yang menjadi kunci ya. Wajar julukannya adalah Cascade adalah kunci. Karena memang langsung dikunci juga nih untuk hero pegangan dari Twisted Mind, Cecilian. Jadi ya udah hero late game-nya satu aja nih, Bruno aja. Yang penting gak ada Cecilian-nya karena Cecilian akan sangat-sangat mengganggu nanti di high ground. Dan apakah hero mid lane lagi nih? Valentina mungkin. Aurora juga memungkinkan sekali untuk di-ban. Karena hero-nya Calvin masih tersisa banyak. Dan jangan lupakan, Calvin pernah ada referensi bawa Faramis. Ya. Jadi memungkinkan sekali untuk dia muncul tiba-tiba dengan Faramisnya. Dan bahkan efek sana pun masih terbuka ya. Masih Dan banyak kita sih. ngelihat efek sana juga beberapa kali masih menjadi pilihan. Dan Aurora terlebih dahulu. Nih kalau udah Aurora ya, ada kemungkinan berarti Gatot Kacanya akan ada satu teman lagi nih untuk hero depannya. Tapi Chow masih open loh sebenarnya. Harusnya ya. Aku merasa Chow kayak masih bisa dibawakan banget di draft kanan juga. Idok ya. Idok. Dan nanti akan jadi roamer. Gatot Kaca tetap di Dairen. Atau jangan-jangan dibalik nih. Chow-nya yang di Dairen. Terus tiba-tiba jungle-nya assassin kan. Wah. Lebih bahaya busa gitu buat Suzuji. Tapi masalahnya Fredrin juga masih ada sih. Aku merasa masih banyak draft yang bisa dibawakan oleh. Atau mau ngambil ya Chow Fredrin. Tapi lack of damage sih. Iya, mengandalkan sekali Zushin dan juga Granger ya. Susah ya. Obvious. Manusia ungu yang sering sekali dibawakan oleh Dairen ditutup kali ini. Apakah Fredrin dari Setsujin akan muncul kembali atau jangan-jangan ada metode baru yang ingin ditunjukkan oleh RRQ Hoshi? Khalid. Baksha. Wah. Tadi kan sempat dimention kan sama Iya bener. Fredrin Baksha kita bikin meta. Iya kita bikin meta aja kali ya biar pada ikutan gitu loh jadinya. Alright. Tapi untuk pick 4 dari RRQ Hoshi.
Mau ke arah jungle dulu atau akan tetap mempertahankan flexibility dari Gatot Kacanya? Oh, kalau boleh Khalid juga boleh sebenarnya di sini ya. Sunrise bisa mengamankan. Tapi bukan. Chow. Oke. Yang sempat kita mention tadi ya. Kalau nggak Chow, Khalid. Kalau nggak Khalid, Chow. Muter-muter di situ. Chow aja. Chow aja. Biar Gatot Kacanya di EXP dan jungle-nya akan melihat dulu nih dua yang akan diambil oleh Twisted Mind. Ya harusnya Chow-nya bakal jadi roamer sih untuk screening kan karena Nolan high loss-nya. Ini mungkin akan menentukan juga nih jungler yang akan dibawakan oleh Setsujin nantinya. Apakah hero stabil seperti Bane karena Bane-nya masih open, atau Alpha juga masih ada sebenarnya untuk sampai saat ini. Setsujin punya banyak banget kemungkinan untuk bisa dibawakan di game yang pertama dari Best of 3 series kali ini. Yes, dan mid lane beserta jawaban high loss-nya akan dilempar kemana nih? EXP atau Rom? Tapi kemungkinan kayaknya EXP ya untuk high loss-nya, sehingga kali ini ada chip, itu dia. Chip yang muncul beserta dengan Valentina yang menandakan high loss-nya akan dilempar ke EXP. Dan jungle yang berarti harus lebih siap atas serangan kejut dari chip. Sebenarnya Gatotnya udah ngejawab untuk chip juga sih. Jadi kayaknya belum ada masalah yang begitu luar biasa mengganggu ya. Kecuali kalau emang chipnya bener-bener zoning yang sangat jauh. Tapi Harit! Granger jungle? Granger jungle? Wait a minute. Dan itu dia Granger yang akan berada di area jungle. Setsujin kali ini yang akan membawakan Granger jungler. Walaupun beberapa kali kita sudah melewati perdebatan di mana tempat terbaik bagi Granger. Karena satu last hit akan mendapatkan stack 6 bagi Granger. Satu last hit dari minion, monster jungle, semuanya pokoknya. Yang terkait dengan non-hero unit itu akan menambahkan 6 stack. Tapi kalau di area jungle berarti kali ini apakah kita akan melihat Granger dari Setsujin akan diberikan last hit area mid lane-nya. Karena seperti kita tahu 5 menit awal kalau ada Rinse di samping dari Setsujin gak bakal dapetin gold, tapi dia tetap dapetin stack-nya. Alright, dan seperti apa kiprah dari Granger jungle yang akan dibawakan juga? Game yang pertama, ingat ini adalah best of 3, akan mempertemukan Twisted Minds dan juga RRQ Hoshi, dan kita akan menuju langsung ke Land of Dawn. Chip yang tentunya menjadi hero yang sangat sulit kalau seandainya tidak mendapatkan kekuatan mapnya. Dan Setsujin kali ini hadir dengan membawakan Granger di area jungle. Cukup mengingatkan kita dengan metode atau meta lama. Dimana dulu Granger, Shunshin, Roger kerap kali menjadi jungler. Dan memang ada alasannya kenapa Granger ini bisa jadi jungler. Salah satunya adalah Rhapsody yang memiliki damage tambahan ke area unit jungle. Wah, itu dia ya. Dan M6 Pass telah hadir. Jadi buat teman-teman kalian langsung aja login, terus kalian cek untuk bisa ngedapetin skin Prime Cloud M6 nih. Sembari kalau ngelihat lagi dari gamenya, RRQ Hoshi mereka kembali untuk menunjukkan bagaimana agresivitas mereka. Terkontrol sudah, bagaimana terangkat lagi dengan Lantern Flare. Memang nggak ditarik, karena emang niatnya bukan untuk memberikan damage saja, tapi ngejauhin dari minionnya. Itu dia, keseimbangan minion mid-nya dihancurkan. Sekarang Setsujin sudah memiliki Death Sonara. Jatuhnya untuk sekarang penggunaan dari Rhapsody-nya akan semakin lebih mudah untuk digunakan, farmingnya pun akan semakin lebih cepat. Sementara RRQ Hoshi masih belum bergerak ke area mid lane. Ini dia Setsujin yang sesaat lagi bisa mendapatkan level yang kelima dengan Death Sonara yang sudah mulai dilontarkan pelan-pelan, dan itu dia bantuan dari Setsujin untuk bisa clear cepat plus mengincar ke arah troll. Itu dia troll yang sudah mulai terangkat dengan satu buah jet kundo, walaupun memang masih selamat tanpa terburu-buru mengeluarkan flicker. Lantern Flare kembali dengan full stack-nya. Kevin berhasil untuk nge-dash dengan ada Shadow Strike sehingga bisa menghindari apa yang dilakukan oleh Setsujin. Tapi invade jungle pun terus-terusan dilakukan. Wah, ini gak bisa dihindari sih. Dan level 5 sesaat lagi akan didapatkan oleh Setsujin dengan pencurian barusan, tapi ternyata startnya lebih cepat dari Hoda. Iya, mereka emang gak mau kontes kayaknya sih. Mereka bakal coba untuk paksa tim fight balik kah, tapi Idok masih tertahan di level 3. Masih belum memiliki The Way of the Dragon, sehingga Mike Sama bisa mundur dengan mengeluarkan Glorious Path Away. Oh, ternyata permainan cepat yang ingin diincar oleh Twisted Mind semenjak tadi ada pencurian dari satu buah Lava Golem di bagian bottom lane. Dan sementara itu kalau kita lihat dari pemilihan emblemnya, emblem assassin ya, ini bawakan ada Rapture, Season Hunter, dan juga Impure Rage. Sehingga membuat Setsujin nantinya akan memiliki damage yang sangat-sangat eksplosif di late gamenya. Dan itu ya, dari tetap assassin ya, tidak ada adaptasi ke arah fighter karena memang ngandelin damage banget. Ngandelin damage. Yes, dan troll masih berkutat saja di arah bawah. Yang perlu kita ingat, Y-Walk-nya ini udah dalam cooldown 1 menit.
Jadi nggak bakal yang terlalu agresif untuk mencari-cari informasi ya ke area tunnel-tunnel yang dimiliki. Ya tapi untuk sekarang Troll juga masih di screening terus sama Idok nih. Nggak dikasih kesempatan untuk melakukan wild walk karena itu akan sangat-sangat mengganggu ya untuk bagaimana laning yang kosong terutama ketika RRQ Hoshi lagi ada yang sendirian. Karena kebetulan ini gold lane-nya tuh yang biasanya Granger jadi jungler gitu loh. Yang otomatis membuat semakin mudah juga bagi Troll. Yap, The Way of the Dragon. Coba untuk dihindari ya karena trollnya juga flicker sehingga tidak bertepatan lagi. Tapi first blood yang berkalian Sutsujin dengan ada shortcut yang telah dibuka. Ada Rins untuk Crimson Bacon mundur terlebih dahulu berpuas dengan 1 poin kill RRQ Hoshi. Memilih untuk disengage. Ya, portal yang dibuka malah menjadi maut bagi Twisted Minds. Dan ini menjadi keuntungan early game. Sementara udah hadir ternyata di bagian bottom lane. Skylar kali ini flicker dan thanks to shield. Karena sempat tadi ada Zaman Force yang dibuka juga. Sehingga masih bisa selamat atas kejaran dari Hoda. Gagal ganking dan itu menjadi poin positif bagi RRQ Hoshi karena setup turtle. Selanjutnya bakal berada di bagian top lane. Apakah ini akan menjadi tempat yang itu dia? Sky Pierce untuk Granger. Melihat Hiko kemarin ya, dia team fight terus dengan ada Sky Pierce. Dengan 80 stack akan memungkinkan sekali sebagai jungler untuk bisa nabung stack dari early game seperti ini. Dan Sutsujin sudah take over ke arah dari turtle-nya. Wow, ini sesuatu yang tidak baik-baik saja untuk Twisted Minds pastinya karena Idok harus mundur terlebih dahulu. Tapi screening out terus-terusan tidak bisa dielakkan oleh Twisted Minds. Sehingga RRQ Hoshi, mereka dapetin point kill, mereka dapetin turtle. Ini udah menjadi tanda-tanda mereka bisa snowball. Inilah dia syarat penggunaan dari Granger Gold Lane. 2, bahkan 3 hero yang bisa ngezoning dan 1 magic damage pasti kayak Harit. Ini benar-benar membuat semua sumber damage yang akan berada dari Sutsujin. Dan Skylar nantinya akan menjadi tipe yang memberikan deal damage tertingginya juga. Dengan ada Zaman Force sebagai salah satu magical damage yang mengerikan dibandingkan dengan berharap kepada Zushin. Karena Zushin adalah tipe utility di sini. Ya. Tipe poke damage. Ya, ngepoke terus-terusan juga, ngasih zoning juga. Bahkan bisa buka vision kan. Dia tinggal buka-buka aja nih rerumputan-rerumputan dengan lantern flare-nya. First item priority untuk Kavin menuju ke arah glowing one. Ya, dia sadar ya bahwa memang terlalu banyak shield effect di sana. Apalagi ada turtle barusan sehingga perlu dihancurkan dan sekarang lihat bagaimana zoningnya. Oke, dengan ada shortcut kembali terbuka kali ini Zaman Force di pop up tapi Sano yang berhasil untuk dihilangkan. Skylar menjadi pertukaran nyawa antara kedua belah gold laner tapi T5 tidak terkalahkan. The Way of Dragon dari Idok membuat dari Hoda pun ternyata masih bisa mundur tapi Dairon mengejar. Dengan begitu pun dari Rinsnya mengakibatkan 3 pemain dari Twisted Minds berhasil dihilangkan tapi 3 tukar 3. Dairon masih ada. Sutsujin pun akan memberikan dealing damage dari belakang. Avatar of Guardian dihempaskan. Kavin masih bisa mundur dan bahkan tidak ingin lebih hanya saja orange buff ini akan ditarget. Tapi masih mau lebih sepertinya. Troll mencoba untuk maju ke depan dan untungnya tidak terlalu offside dari RRQ Hoshi. Tidak mau overextend juga karena mereka memilih untuk mundur ke belakang dan melakukan reset ulang. 3 tukar 3. RRQ Hoshi masih leading 1.700 gold. Pertukaran yang cukup adil sebenarnya karena Hoda ditumbangkan dengan The Way of Dragon Flicker dari Idok. Yes, dikejar juga tadi sama Rinsnya. Tapi dengan waktu spawn yang cepat, Skylar udah langsung gerak ke arah atas. Dimana ada sedikit dorongan menuju ke arah turretnya juga. Sehingga keuntungan RRQ Hoshi secure objektif banyak banget. 2 bahkan objektifnya. Turret top lane dan juga turtle. Sementara flanking dilakukan Troll di sana. Skylar bakal coba untuk ditabrak lagi. Flicker masih bisa dikeluarkan juga. Glorious Pathway bakal coba untuk mengejar ke arah sana Skylar. Avatar of Guardian yang tidak mengenai siapapun sehingga Skylar pun harus dihilangkan. Idok akan tertarget lagi tapi Hoda terangkat dengan 1 buah lantern flare. Mike sama Revitalize di pop up mengejar di paling belakang dan Dairon pun terjebak sendirian di paling depan. Sehingga 2 tukar 1 tapi Sutsujin is coming. 1 hit terakhirnya. Troll masih bisa mundur terlebih dahulu dan Kavin pun mengcopy ke arah Crimson Bacon. Membuat dari Kavin masih bisa selamat dan Twisted Minds membayarkan kerugian dengan poin kill yang lebih banyak. 1 tukar 2 memang, tapi kali ini hanya bertukar ke area jungler saja. Hoda yang ditangkap di sana. Pertukaran secara trade, secara kalkulasi masih dipegang oleh Twisted Mind. RRQ Hoshi perlu reset, tapi setidaknya itu membiarkan Sutsujin untuk farming. Dan kali ini by level, Sutsujin unggul 2 level. Bahkan dilihat dari KDA-nya aja, dia benar-benar farming dengan bebasnya. Dan priority farming yang memang dikasih untuk Sutsujin. Brute Force, cooldown, dan juga sustainability akan dimiliki oleh Sutsujin. Jadi Retribution terpaksa harus dikeluarkan ya, karena Death Sonata juga ngecek ke area rumputan di mana Hodanya pun berada. Di spam lagi, 2 hit dari Death Sonata membuat dari Kavin dan Hoda
Ini udah mulai tergerus HP-nya. Oh, tapi ada yang farming di bagian top lane ya. Sano yang benar-benar masih mencoba memanfaatkan bagaimana turret sebagai trade objektifnya. Skylar mencoba untuk mempertahankan bagaimana top lane agar tidak ada kerugian yang bisa didapatkan kembali dari RRQ Hoshi. Sekarang leading goldnya benar-benar masih dikendalikan 2400. Mereka harus mencari target sebelum adanya nanti Lord selanjutnya. Karena untuk teamfight 5 lawan 5 Twist Mind punya chip. Hati-hati dengan lini belakangnya sehingga RRQ Hoshi. Apakah mereka akan start dengan pick off dulu nih Ul? Mengingat mereka punya Chow, mereka punya Granger, dan mereka juga punya Harit. Yap, itu dia ya. Chow-nya sih yang harus targeting juga. Walaupun ada 2 Purify di sana, udah mulai dicari trollnya. The Way of the Dragon troll yang akan ditarget. Tapi sempat ada satu shortcut yang dibuka, Avatar of Guardian. Ternyata belum mengenai siapapun, Hoda terpaksa untuk mundur dulu. Unggul jumlah kali ini untuk RRQ Hoshi. Mereka akan langsung komit menuju ke arah Lordnya karena zoning out terus-terusan dilakukan. Crimson Beacon telah di pop up juga. Mike sama terangkat lagi dengan Letter Friend. Tapi Idok menjadi pertukaran jauh mega kill ditabung oleh Sutsujin. Sehingga kali ini pun dari Hoda akan menyelinap masuk dari arah depan. Dan Retribution is on point dari Sutsujin membuat dari Lord pun jatuh dari RRQ Hoshi dan bahkan Kevin harus dihilangkan dengan adanya double kill from Sutsujin. Sutsujin dengan adanya efek lethality dari Sky Piercers. Dan kali ini dengan Lord yang dapatkan Dairon, tapi masih mau lebih sepertinya ke arah depan. Namun, apakah Dairon mampu untuk bertahan? Tidak sepertinya. Dan kali ini Dairon harus menjadi pertukaran agar RRQ Hoshi bisa pulang dan kembali reset dengan keuntungan Lord yang didapatkan barusan. Oke, itu hampir ya, hampir aja Dairon benar-benar bisa jadi momentum changer lagi, tapi sayangnya follow up-nya masih terlalu jauh juga. Oke. Dan Dairon harus ditahan dulu sepertinya. Karena kalau terus-terusan seperti ini, 4 lawan 5 bukan angka yang baik bagi RRQ. Damage deal-nya sudah mulai berasa dan Sutsujin hati-hati dengan Glorious Pathway dan hampir bisa mendapatkan troll. Karena ingat dia ada Sky Piercer, itu dia. Sutsujin dengan monster kill. Itu dia Sutsujin, Death Sonata terakhir yang akhirnya membuat dari Sano pun seketika lenyap. Fokus ke arah satu buah inner turret di arah tengah. Masih coba untuk dipertahankan lagi base-nya, tapi pasifnya udah harusnya ke-trigger sih. Death Sonata dan bahkan Rhapsody yang benar-benar sudah dalam sekali penetrationnya. Sutsujin mendapatkan Queen Switch juga, menambahkan lagi Spellfam dan Hoda berada dalam ancaman men-trigger Zaman Force dari Skylar. Dan hati-hati Mike sama. Damage yang diberikan, Death Sonata lagi. Untungnya ditutup dengan badan dari Troll. Alright. Lihat tuh. Iya, 3 base turret tersisa kali ini dari Twisted Minds. Mereka bakal coba untuk langsung kembali memberikan clear powernya. Tapi 2 wave, ada ancang-ancang dari Idok, masuk sedikit demi sedikit, tapi hanya sedikit memberikan teori ancaman saja tanpa memberikan inisiasi berlebih lagi. Flickernya masih cooldown. Ya. Dan itu mungkin alasan kenapa Idok belum mau terburu-buru ya untuk melakukan The Way of Dragon. Karena bisa menjadi salah satu alasan yang cukup merugikan bagi dia. 690 stack dan 50 tabungan dari Sky Pierce. Tentu ini akan memudahkan 9% threshold HP yang hilang dari lawannya Sutsujin. Twisted Mind, siapapun yang dalam keadaan low HP akan makin mudah untuk bisa dihancurkan dengan efek dari Sky Piercers. 50 ya. 50. Wah, ini banyak banget karena memang belum tumbang sama sekali nih untuk Sutsujinnya. 5% tambah 4%. 9% threshold HP. Udah full item? Dikit lagi full harusnya. Ini udah. Stacknya maksud saya. Ya, dan ini udah full item juga. Nah ini sepatunya nih mungkin. Karena sepatunya nggak bisa dijual kan. Karena butuh sepatu agar bisa mendapatkan 2580 damage retribution barrel. Ya. Tapi Rins masih belum terdeteksi. Nyari ya. Nyari dia. Karena belum ketahuan juga sama troll. Tapi harusnya ini troll, wah ini awareness. Dan kali ini Death Sonata-nya ternyata ke arah yang berlain dan troll sudah mulai muncul. Kali ini Sutsujin akan ditabrak karena shortcut dan bahkan menghilang seketika shutdown didapatkan. Reigns masih bisa flicker untuk mundur dengan Crimson Beacon. Dan bahkan Sutsujin hilang di waktu bertepatan di mana Lordnya hadir, tapi team fight bakal dibalaskan kembali oleh RRQ Hoshi di mana troll akan dikejar. Dengan Skylar, dengan satu buah Zaman Force juga akan mengejar lagi dan troll harusnya tidak akan terselamatkan. Tapi pertukarannya adalah jungler ditukarkan dengan roamer, sementara Lordnya open di sini. Menunggu 13 detik, tidak ada Sutsujin. Apakah RRQ mampu untuk melakukan reset? Apakah ingin dipaksa untuk melakukan team fight? Let's see Rins dan Idok. Oke, Avatar of Guardian yang tidak mengenai siapapun. The Way of the Dragon menunjukkan seorang Hoda, tapi sayangnya gak ada pop damage. Terakhir lagi, Skylar berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari Hoda sehingga pertukaran menjadi adil untuk pertukaran junglernya, dan Dairon pun berhasil
berhasil dihilangkan, menahan damage segitu banyaknya, dan Setsujin sudah spawn kembali. Thanks to Idok dengan The Way of Dragon Flicker, dia langsung dapatkan target ke arah Hoda, dan sekarang Lordnya open, Rhapsody, dan Retribution from Setsujin ditambah dengan Mike Sama yang mungkin akan menjadi korban. Rinse memang hilang, tapi tidak dengan Lordnya. Twisted Mind kali ini tetap mendapatkan kerugian. Ya, itu Hoda yang akhirnya ditarget si Idok benar-benar nahan The Way of Dragon-nya. Dia tahu Hoda yang akan dikejar dan follow up damage-nya ternyata cukup dari Skylar untuk mengejar ke arah Hoda. Memang stack dari Sky Pierce-nya pecah dari Setsujin. Tapi kali ini dia masih punya kesempatan maju ke depan, tapi Skylar! Skylar sendirian, zaman portal dibuka juga dengan shortcut, tapi Idok merelakan nyawanya, tapi Kevin menjadi pertukaran nyawa dan bahkan trollnya akan dikejar. Satu buah Rhapsody dan troll. Desonata pun masih bisa dihindari, tapi Sky Piercer itu dia lethality yang aktif menambahkan 538 true damage sehingga kali ini trollnya pun berhasil dihilangkan, tapi delay waktu saja dari troll untuk membuat rekan-rekannya bisa clear terhadap Lord. Zaman Force di timing yang tepat dan Setsujin sekarang sudah memiliki Blade of Despair. Tersisa 3 pemain dari Twisted Mind. Apakah mereka ingin memaksa untuk mendapatkan base-nya? Fracture Red Pulse terbuka. Kali ini Setsujin masih bisa mundur perlahan dan Mike Samanya terjebak walaupun ada Revitalize di dalam tubuhnya. Tidak menjadi jaminan. Base turret satu persatu sudah mulai dihancurkan pula. Dan bahkan kali ini melihat lagi dari Mike Sama yang udah bisa dilumat. Ini menjadi tanda-tanda bahaya untuk Twisted Mind. Efek dari Spell Vamp yang didapatkan oleh Setsujin ketika tadi dia build ke arah dari Queen's Wings. Dan kali ini Rhapsody-nya bisa mengisi darah, merecovery HP dari Granger. Beli lagi sepatunya dengan tujuan nanti ketika ada Lord, dia tetap bisa memberikan efek Retribution dengan damage yang tinggi. Dan Sky Piercer yang diberikan oleh Setsujin. Namun dengan Queen's Wings, ini dia alasan kenapa Setsujin sangat sulit sekali di burst oleh Fracture dari Hoda. Dan memang membutuhkan item defense bagi Granger. Karena kalau tidak, dia tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan Dairon udah punya Twilight Armor nih sekarang ya. Udah lebih sustain di depan. Bisa menahan juga bagaimana damage critical dari Sano. Apalagi kalau misalkan udah ada trigger damage ya, lebih dari 500. Ini akan memicu juga efek dari damage reduction yang bisa aktif ketika ada satu buah Twilight Armor. Yep. Oke. Dan masih terbilang cukup aman sih untuk bagaimana ngambil ke arah jungle-junglenya. Idok masih loh nyari-nyari pemain-pemain dari Twisted Minds, screening out, tapi hati-hati damage dari Sano juga udah nggak main-main. Sekali, 2 kali hit, Idok harus terpaksa mengeluarkan juga regen HP-nya sembari menunggu ke arah Lord yang akan segera muncul di dalam 22 detik ke depan. Oke, ada beberapa portal di sana, ada Y-Walk juga. Apakah bakal dicari terlebih dahulu untuk trollnya? Karena masih belum ada deteksi untuk troll. Sonata. Sonata! Ketahuan ternyata troll. Harus pindah posisi saja. Itu dia, harta tahta Dead Sonara. Dan bisa checking map juga, Kevin pun terdeteksi di depan sana. Tapi Lord yang muncul kali ini akankah bakal dijadikan bait saja bagi RRQ Hoshi? Apakah mereka hanya memancing agar nanti trollnya dipaksa mengeluarkan Y-Walk dan nanti akan di shutdown ketika dia berusaha untuk melakukan flanking? Yap, dan berarti nantinya tugas juga dari Dairon ya untuk bisa memberikan sisi power di saat adanya shortcut tersebut terbuka. Tadi di atas sudah dilakuin, tapi keluarnya agak sedikit lama kan dari pemain-pemain Twisted Minds-nya. Sehingga top kali lane. Top lane-nya udah mulai dicicil juga. Sementara dengan adanya Lord yang di reset dulu. Wah, padahal udah show, tapi bakal tetap dilanjutin lagi kali ini dengan adanya 5 pemain dari RRQ Hoshi. Udah mulai masuk lagi dengan adanya Grand Fat Away, Avatar Guardian, tapi Skylar last hitnya menuju ke arah Lord membuat dari RRQ Hoshi bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Avatar of Guardian, Mike Samanya pun tidak bernyawa lagi dan bahkan Dairon menjadi pertukaran jauh sampai shutdown. Free hit dari Sano menghasilkan double kill, dibalaskan, tapi ternyata kali ini RRQ Hoshi mereka terwipe out oleh Twisted Mind. Twisted Mind melakukan sebuah plot twist. Lord memang didapatkan oleh RRQ Hoshi, tapi belum ada yang bisa menjangkau ke arah Sano. Dan sekarang Lord akan bergerak ke bagian mid lane. Mungkin akan langsung dihancurkan seketika oleh Twisted Mind. Dan kali ini pertukaran 2 berbanding 5 troll yang tidak terdeteksi di lini belakang. Shortcut yang begitu on point. Dan kalau boleh kita lihat dari replay, portal inilah yang menjadi alasan kenapa Nolannya bisa hadir tiba-tiba dalam team fight. Dan menunggu juga bagaimana momentum ketika Setsujin dalam keadaan low HP. Ketika Skylar tertangkap oleh Sano.
Dan Sanonya mendapatkan double kill walaupun harus ter-shutdown oleh Setsujin. Ya ini Sanonya free hit banget tadi dia di belakang. Terus Hodanya datang bersih-bersih. Dan ada Purify dari Sano. Iya. Jadi tidak bisa semudah itu memang untuk menangkap karya lini belakang. Wah, Bruno masih menjadi perkara berarti sampai sekarang ya. Bruno di M6. Ya. Sekarang bahkan sudah memiliki Great Dragon Spear. Dan hanya berharap kepada Wave Minion kah dari RRQ? Karena Wave Minion masih terus berjalan dari 3 lini yang berbeda. Dan ingat, late game adalah tempat di mana Twisted Mind selalu menciptakan plot twist yang tidak tertebak. Nah, itu dia. Apalagi ada chip sekarang. Plot twisted. Plot twisted. Nah, karena masalahnya untuk sekarang juga Twisted Mind mereka selalu punya momentum kayak tadi gitu loh. Kayak pasifnya tuh gitu. Pasifnya tuh Ya pasif aja. Pasif dari Twisted Mind jadi mana dia selalu memanfaatkan bagaimana momentum late game dan 56. Baru pecah tuh barusan berarti ya. Dari 80 stack. Dan 1032 dari pasifnya Granger. Ini udah sangat-sangat late game. Udah bisa lebih di spam sih lebih tepatnya untuk Dead Sonara. Karena Setsujin terlihat dari 11 kill yang didapatkan benar-benar mampu untuk bisa membawakan momentum di game ini. Tapi sayangnya sekarang gold lead-nya menuju ke Twisted Mind dengan 3000 gold. Butuh satu pick off dari Idok. Apakah nanti akan tertarget kepada chipnya atau Hodanya atau bahkan Mike sama? Ya, walaupun kayak mau apa ya yang namanya targeting ke arah troll juga. Dia sempat buka shortcut sih masalahnya itu ya. Kayak selalu akhirnya bisa dibalikin keadaannya sama Twisted Minds dengan counter initiate yang begitu baik juga. Dan sekarang Orange Buff telah melingkari kaki-kaki dari Sano. Dan Makin ada sedikit, panas. freeze minion juga nih di arah bottom lane. Dan 10 detik menuju ke arah Lord yang evolve. Idok sepertinya mendeteksi ada troll di sana. Hanya mencari saja informasi yang bisa diberikan. Sehingga untuk kali ini kita bakal melihat RRQ akan memperhatikan satu portal Y-Walk yang dari tadi troll benar-benar hadirkan di area samping dekat Lord dan selalu di sana momentumnya. Yes. Dan ini juga Mike sama ya ternyata menjadi substitute yang cukup mengerikan dengan 13 asisnya juga yang ditorehkan. Sementara trollnya masih mencari informasi di area top lane. Oke, ingat masih ada Y-Walk sebenarnya untuk bisa join the fight juga. Dan sebenarnya kalau ngeliat dari Hodanya juga udah show nih di arah top lane. Dan RRQ Hoshi udah nggak mau terburu-buru lagi kayak tadi. Iya. Walaupun ada yang show ya, tidak menutup kemungkinan tiba-tiba troll hadir dengan adanya Y-Walk. Yang kita tahu portal dari chip ini akan sangat-sangat mengganggu sekali fokus dan juga tentunya main goals dari RRQ sendiri. Top lane akan dituju. Apakah dengan show di top lane ini menandakan akan hadir chip di sebuah portal Y-Walk-nya? Karena lihat Lord sudah coba untuk di start terlebih dahulu oleh Twisted Mind. Mereka mencoba untuk menarik pemain RRQ Hoshi menuju ke area dari River. Dan Setsujin setengah darah. Itu kena burst dari Arcane Shadow Strike dong ya? Yes. Wow. Tapi portal masih ditahan. Troll bener-bener menunggu di momentum yang tepat. Dan top lane-nya dimainin sama Twisted Mind. Ini bakal jadi berbahaya karena itu dia portalnya. Itu dia dari arah belakang. Ada flicker yang telah dikeluarkan juga. Dan bahkan Hodanya mulai masuk lagi dan take over terhadap Lordnya pun jatuh ke tangan dari Twisted Mind. Tapi RRQ Hoshi mereka akan melakukan adanya teamfight balasan. Mike sama yang akan menjadi target ini paling depan. Namun Twisted Mind mereka dengan secara disiplin mundur teratur terlebih dahulu. Sebuah plot twist terjadi kembali, portal yang dibuka hanya untuk memancing kehadiran dari Hoda dan Lord Evolve. Twisted Mind lagi yang mendapatkannya dengan average game time di atas 20 menit dengan item yang tentunya sangat-sangat masif. RRQ Hoshi harus melakukan defense. Mereka harus bertahan dari gempuran Twisted Mind dengan Lord Evolve, dengan Sano, lagi-lagi Bruno yang masih memiliki Malefic Gun di dalam tubuhnya. Ya, dan juga ini Idok bingung targeting sih kayaknya. Dia agak nahan sih dari The Way of the Dragon-nya, nggak terlalu yang sering banget dipakai. Karena targetnya ke Sano, tapi Sano tuh Purify. Masalahnya itu, Kavin juga Purify. Mau ke Hoda juga dia lincah banget, dan dia selalu datang belakangan untuk Hoda. Itu dia, datang terakhirnya ini nih yang jadi kendala ya. Iya. Dan memang ada Windtalker juga yang bisa dibilang menjadi pemicu dari attack speed yang begitu tinggi. Dan kali ini Lord Evolve-nya dipelanin.
menunggu momentum agar nantinya RRQ Hoshi akan dipush dari 3 lane yang berbeda. Mampukah Kings of Kings pertahankan base mereka? Ya. 5 lawan 5 dengan Lord Evolve yang tersisa 28.000 HP-nya. Ya, ini dia zona bermain dari Twisted Minds. Kali ini Dairen ya pun tidak sempat mengeluarkan Avatar of Guardian. Dibalaskan Avatar of Guardian kopian dari seorang Gavin. Satu persatu pemain-pemain dari RRQ Hoshi bakal coba untuk dilumat habis juga. Zaman portal di pop up, Lordnya masih bisa di-clear. Terusir mundur dan RRQ Hoshi masih bisa selamat walaupun Sano memiliki damage yang cukup besar membuat dari Skylar harus terinstan kill. Tendangan dari Bruno yang memang terlalu kejam dengan Great Dragon Spear. 5 lawan 3. RRQ Hoshi akan mencoba untuk melakukan defense dan troll. Kali ini langsung flicker. Oke, flicker dan shortcut setelah di pop up. Kavin lah yang sudah mulai masuk ke dalam portal tersebut. Satu persatu pemain dari RRQ Hoshi juga sudah mulai terpukul mundur. Dan base-nya pun menjadi target dari Twisted Minds. Dan 1 poin untuk Twisted Minds. Lagi-lagi late game masih menjadi taman bermain bagi Twisted Minds. Waduh. Dan RRQ Hoshi dengan leading mereka di early game, dengan winning momentum mereka di early game, semua sirna hanya dengan 1 portal shortcut dari chipnya. Dan kali ini dengan di best of 3 series, tahan dulu teman-teman. Tahan. Karena masih ada game kedua dan game yang ketiga. Sabar. Relax. Karena ini best of 3. Best of 3 series teman-teman ya. Best Tapi of 3 series. Late game zona Masih. bermain dari Twisted Minds yang dimana itu udah jadi kayak pasif mereka aja. Padahal dengan Granger dan juga Skypierce, mereka tuh udah berusaha semaksimal mungkin untuk memotong early gamenya biar tetap bisa leading dari Granger Setsujin. Namun sayang beribu sayang, ini troll ya. Hanya sebuah nama, dia nggak nge-troll loh di gamenya. Dia bener-bener mampu untuk menciptakan portal yang begitu luar biasa. Dan lagi-lagi ranah late game dengan Bruno memang sepertinya masih menjadi kendala. Itu dia, Bruno dan juga kayak bener-bener Twisted Minds tuh mainin banget lane-nya sih. Makronya, lane atasnya juga. Yang dimana Troll sadar itu rumputan di Y-Walk bawah nih bakal dicek terus-terusan. Makanya dia nge-campnya di atas. Di atas dia dari tadi. Dan memang kalau kita sempat melihat ya bagaimana kehadiran dari zoning out yang ingin diciptakan oleh Idok sempat tidak terjadi loh. Karena portal Y-Walk-nya yang di bagian dekat purple buff tuh yang di sebelah kanan itu ternyata tidak dicek, tidak di secure gitu loh. Sehingga tentunya membuat gerakan dari trollnya tuh lebih bebas. Ya. Dan ini dia ya untuk 1 poin di 23 menit yang diambil oleh Twisted Minds. Terlihat ya bagaimana Sano. Ini udah nyeker gaming dia. Nyeker gaming. Ya wajar sih ya, Sano emang udah punya Great Dragon Spear dengan modal dari Worldy. Dia udah bisa mendapatkan movement speed tambahan, ada Windtalker juga. Tapi lagi-lagi Sano loh ya. Sosok yang memang sangat mengerikan sekali kalau udah beranjak ke late game. Sudah sangat berat sekali bagi Bruno juga untuk bisa menciptakan momentumnya. Tapi memang damage yang diberikan benar-benar tidak terduga-duga. Dan tadi sempat ada 1 momentum ketika Dairennya ternyata yang diculik terlebih dahulu. Sehingga membuat ya kuantitasnya akan langsung berkurang gitu loh. Ya dan aku juga jarang sih ngeliat dari Avatar of Guardian-nya Dairen yang kena target. Jadi banyak banget counter initiate yang bisa niatnya dia tuh kayak pas ada buka portal dia Avatar Guardian kan. Tapi ternyata ditahan dulu, gak ditahan dulu, iya. Kayak teman-teman kalau sempat lihat ya, itu Nolannya tuh nggak asal langsung masuk portal gitu loh. Karena memang ya di sini posisinya membuat gerakan dari RRQ tuh kayak predict move, tapi ya movementnya bener-bener kayak langsung dibaca juga sama Twisted Mind bahwa memang mereka tuh udah menduga-duga kalau Gatot pasti bakal masuk nih. Bener aja Gatotnya masuk ternyata. Iya dan serangan balasan dari Kavin juga ngeri-ngeri banget sih. Dia bukan cuma sekedar bisa ngasih area of effect, dia ngasih efek terrifyingnya juga. Sehingga kali ini dari RRQ harus kehilangan game yang pertama. Dan sambil melihat juga dari set talent emblemnya ya. Sebenarnya secara damage untuk Setsujin udah mumpuni banget dari awal nih. Udah bukan mumpunin lagi sih. Iya. Setsujin dengan tujuan dia ambil emblem assassin udah kelihatan ya ternyata ya. Tujuannya adalah ingin memberikan penetration, ada rapture juga, hunter strike juga tadi. Wajar sih kayaknya buat sekarang damage yang diberikan sangat-sangat eksplosif. Dan memang melihat dari Bruno lagi nih, kita mention sedikit ya soal Brunonya ya.
Dia tuh kayak bener-bener kalau punya momentum free hit ya, nggak kejangkau loh sampai ke lini belakang. Iya. Dan juga ya, lini depannya juga beton sih soalnya, ada chip, ada Hylos. Itu kayak membuat sebuah parameter baru gitu loh. Dan juga chipnya ini loh yang ternyata ya sempat terlupakan. Dan ternyata digunakan oleh Twisted Minds. Ini menjadi hasil yang cukup baik gitu ya. Sambil kita melihat juga untuk post gamenya, statsnya yang sebenarnya dari awal objektif dikontrol habis sama RRQ sih. Turtle 2 dapat, Lord dapat 3. Dari awal turret-turret udah hancur duluan. Itu dia makanya. Entah kenapa ya kalau kita ngomongin soal bagaimana kehadiran dari chip portalnya ya terutama ya. Walaupun dia tidak memberikan damage yang begitu banyak, tapi impactnya ada banget loh. Dia menelan damage dari Granger, dia menelan damage dari Skylar. Rins juga di sini beberapa kali kayak kena zoning out kan sama Troll dan juga Mike Sama. Aku cukup terkejut sih ketika ternyata melihat dari Mike Sama dengan zoning outnya itu juga sangat-sangat dalam loh. Dan dia yang bertugas untuk ngecek Lord dari tadi kan. Sembari Troll dan juga Hodanya ada di top lane. Dia yang selalu bisa buka Glorious Path Away-nya, dia nahan damage, dia bahkan menjadi orang yang disegani sama Idok untuk ditendang. Karena dari tadi kayaknya aku ngeliat juga beberapa kali untuk The Way of the Dragon ini benar-benar ditahan karena sulit itu loh nyari targetingnya. Targetnya juga bingung sih mau ke siapa. Kavin bawa Purify, Sano bawa Purify, Troll nggak gampang ditumbangkan kan. Jadi atau sekalinya tumbang dia bisa buka portal dulu. Iya sih, sempat sih untuk buka portal. Tapi MVP by GoPay akan jatuh ke tangan dari lagi-lagi Sano the Gold Laner. First pick Bruno bukan tanpa alasan. Ini udah obvious banget memang dari Sanonya sendiri yang percaya diri banget dengan Brunonya. Dan memang dari teman-teman Twisted Mind bisa sekali loh untuk memanfaatkan bagaimana Bruno ini sebagai salah satu damage dealer utama dengan 99.000 tuh damage-nya. Iya. Jadi wajar banget sih kalau misalkan emang di sini posisinya dengan adanya dua hero frontline, ada Chip dan juga ada Hylos. Ditambah lagi Nolannya bener-bener memberikan sebuah sebuah jarak agar Harithnya tidak bisa mendekat gitu loh. Otomatis Sano makin lebih bebas gitu loh untuk memberikan damage dari belakang dengan volley shot-nya. Alright, dan kita bakal mengintip recap apa yang terjadi di game yang pertama di highlight berikut ini. Dimana gamenya cukup panjang di 23 menit. Jadi mungkin buat teman-teman yang tadi gak sempat ngeliat, kalian bisa lihat di highlightnya. Karena banyak banget sih sebenarnya momen-momen dari awal. Team fight. Nah ini dia nih beberapa team fight yang sempat diciptakan juga dan bahkan membuat Sano mendapatkan beberapa pundi-pundi kill yang sangat-sangat menguntungkan. Itu juga menciptakan momentum bagi Twisted Minds. Karena kebetulan kalau kita lihat ya, yang sempat terjadi kenyataannya adalah Twisted Mind pegang kendali game kalau ada Lord. Kalau nggak ada Lord, dia susah untuk mengendalikan macro play-nya. Dan ini dia nih, salah satu alasan kenapa Twisted Mind sebenarnya bisa membalikkan keadaan pelan-pelan. Dan beberapa kali memang Avatar of Guardian-nya untuk jadi perimeter zoning aja. Ultimate-nya nggak kena jadinya. Dan hanya men-trigger Purify agar nanti Way of Dragon-nya bisa ditargetkan karena dari sana. Tapi intinya Sano, lihat damage yang diberikan luar biasa dahsyat untuk critical damage-nya. Dan ini Rins juga sempat mau ngejar 700, ya. Iya. Mau ngejar banget tapi ya ada Sano di situ. Dan defensifnya dari Twisted Mind juga bagus banget sih. Bagus sih. Dan ini juga Rins tiba-tiba menzoning belakang tapi masih minim banget damage-nya sehingga Sano lagi-lagi mendapatkan point kill tersebut. Dan hingga akhirnya di sini ketika ada Nolannya nggak buru-buru loh. Dia nungguin Avatar of Guardian untuk langsung digunakan. Sementara Valentinanya ke belakang, dia ganggu Rins dan juga Setsujin. Sehingga damage dari Shadow Strike yang tadi sempat Aul mention ya. Yang mungkin udah kita notice juga sebenarnya udah